Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Dwi Lestari dari Prodi Gizi UAMKA. Di sini saya akan menjelaskan salah satu masalah gizi yang ada di Indonesia, yaitu gizi buruk. Dimohon untuk para ibu-ibu untuk memperhatikan materi yang saya jelaskan. Langsung saja ke materinya. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian gizi buruk. Yang kedua, ada faktor penyebab gizi buruk. Yang ketiga, ada jenis dan tanda gejala gizi buruk. Yang keempat, ada pencegahan gizi buruk. Dan yang terakhir, ada penata laksanaan atau pengobatan gizi buruk. Untuk pengertian gizi buruk, gizi kurang atau gizi buruk merupakan kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi atau nutrisinya di bawah rata-rata. Gizi kurang adalah kekurangan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab gizi buruk. Yang pertama ada kurangnya asupan makanan. Kurangnya asupan makanan yang cukup dapat menyebabkan anak tidak mendapat nutrisi yang diperlukan. Yang kedua, masalah kesehatan mental, kondisi seperti depresi, bulimia, dan anoreksia dapat menyebabkan anak kekurangan gizi. Anak dengan kondisi kesehatan mental seperti itu tidak dapat mengikuti kebiasaan makan yang benar. Jika dibiarkan, dapat menyebabkan anak terkena gizi buruk. Yang ketiga, ada masalah sosial dan mobilitas. Tidak tersedianya makanan tentu akan membuat anak tidak mendapat nutrisi penting bagi tubuhnya. Yang keempat, ada gangguan pencernaan dan kondisi lambung. Jika tubuh anak tidak dapat menyerap nutrisi dengan baik, maka ia berisiko mengalami gizi buruk. Yang kelima, ada kurangnya asupan ASI. Kurang atau bahkan tidak adanya asupan ASI dapat menyebabkan terjadinya gizi buruk pada bayi dan anak. ASI merupakan nutrisi penting bagi anak karena baik bagi pertumbuhan dan membantu sistem kekebalan tubuh tetap kuat. Yang keenam, ada kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat memperlambat proses pencernaan dan menyebabkan kelebihan berat badan atau obesitas yang mengarah pada gizi buruk. Yang terakhir, ada sanitasi dan kebersihan air yang buruk. Sanitasi dan kebersihan air yang tidak baik dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular, seperti diare pada anak yang merupakan penyebab utama dari gizi buruk. Selanjutnya, ada jenis dan tandanya. Yang pertama ada kwashiorkor, seperti pada gambar di samping. Ciri pertamanya ada edema atau pembengkakan, umumnya seluruh tubuh, terutama punggung, kaki, dan wajah, membulat dan lembab. Selanjutnya pandangan mata sayu, seperti warna rambut jagung dan mudah dicabut tanpa rasa sakit dan mudah rontok. Yang keempat, terjadinya perubahan status mental, menjadi apatis dan rewel. Yang kelima, terjadi pembesaran hati. Selanjutnya, otot mengecil atau hipotrofi lebih nyata bila diperiksa pada posisi berdiri atau duduk.
Selanjutnya terdapat kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman lalu terkelupas. Selanjutnya sering disertai penyakit infeksi yang umumnya akut. Yang terakhir ada anemia dan diare. Jenis dan tanda yang kedua ada marasmus. Ciri pertamanya ada badan nampak sangat kurus, seolah-olah tulang hanya terbungkus kulit, wajah seperti orang tua, mudah menangis atau cengeng dan rewel, kulit menjadi keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada, kemudian perut cekung dan iga gambang, serta disertai penyakit infeksi atau umumnya kronis dan berulang. Yang terakhir ada diare kronik atau konstipasi atau biasa disebut susah buang air. Jenis dan tanda yang terakhir ada marasmus dan kwashiorkor, memiliki ciri gabungan dari beberapa gejala klinis kwashiorkor dan marasmus disertai edema yang tidak mencolok. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan pencegahan dari gizi buruk. Yang pertama, dengan memberikan ASI eksklusif, hanya ASI sampai anak berumur 6 bulan. Setelah itu, anak mulai dikenalkan dengan makanan tambahan sebagai pendamping ASI yang sesuai dengan tingkatan umur, lalu disapi setelah berumur 2 tahun. Yang kedua, anak diberi makanan yang bervariasi, seimbang antara kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineralnya. Yang ketiga, dengan rajin menimbang dan mengukur tinggi dengan mengikuti program posyandu. Yang keempat, jika anak dirawat di rumah sakit karena gizinya buruk, bisa ditanyakan kepada petugas pola dan jenis makanan yang harus diberikan setelah pulang dari rumah sakit. Yang terakhir, jika anak menderita kekurangan gizi, maka segera diberikan kalori yang tinggi dengan bentuk karbohidrat, lemak, dan gula, sedangkan untuk proteinnya nanti bisa diberikan setelah sumber-sumber kalorinya sudah terlihat mampu meningkatkan energi anak. Dan yang terakhir ada penata laksanaannya. Yang pertama, jika Anda memiliki anak yang diduga mengalami malnutrisi atau kurang gizi, ada baiknya untuk segera membawanya ke rumah sakit sebagai pertolongan pertama. Hal ini sesuai dengan saran yang diutarakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa kita sebut WHO. Dengan demikian, dokter dapat memeriksa keadaan anak dengan sesama dan dapat mengobati dehidrasi maupun infeksi yang terjadi. Yang kedua, pada fase awal pengobatan, seorang anak akan diberikan asupan gizi yang disalurkan melalui hidung dan ini berlangsung selama 1 minggu. Jika keadaan sang anak sudah terlihat membaik, dilanjutkan ke tahap berikut, yaitu rehabilitasi. Pada tahap ini, sang anak dapat diberi ASI. Seringkali anak membutuhkan dukungan secara emosi dan fisik, sehingga nafsu makannya dapat bertambah. Yang ketiga, perhatian dan pemberian kasih sayang merupakan cara yang paling ampuh dalam mengobati sang anak. Beberapa dokter dan ahli gizi bisa jadi membantu para ibu
dengan memberikan tips praktis dalam merawat anak atau dalam memilih menu makanan yang bergizi agar terhindar dari kekambuhan. Yang terakhir, setelah kondisi anak benar-benar pulih, ia dapat dirawat di rumah dan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala, baik itu di rumah sakit atau klinik anak untuk mendapatkan perawatan lanjutan yang memadai. Demikianlah pengobatan yang dapat dilakukan jika anak mengalami kekurangan gizi. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materinya sudah saya share di grup WhatsApp ya Ibu-Ibu. Iya, Bu. Baik. Untuk ibu-ibu sekalian, apa sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Paham. Baik. Untuk mengevaluasi yang sudah saya jelaskan, saya ingin bertanya kepada Ibu Makfirah. Ibu Makfirah? Ya, Ibu, bisa dijelaskan kembali yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apa yang dimaksud dengan gizi kurang atau gizi buruk? Sesuai yang tadi Ibu jelaskan, menurut saya yang saya tangkap ya Bu ya, Iya. gizi kurang itu kondisi anak yang kekurangan nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein, sama vitamin Bu. Menurut saya sih itu ya Bu. Baik. Terima kasih ya Ibu Makfira jawabannya. Selanjutnya, penyebab gizi buruk bisa dijelaskan dengan Ibu Ayu. Ibu Ayu? Iya, halo. Ya, bisa dijelaskan kembali penyebab gizi buruknya Iya, yang Ibu bisa. ketahui dari saya. Penyebab gizi buruknya itu yang tadi saya simak ada 5 ya, Bu. Yang pertama Iya. kurang asupan makan, kedua kurang asupan ASI, ketiga gangguan pencernaan, terus kebersihan air yang buruk, sama masalah sosial. Baik. Terima kasih Ibu Ayu. Itu. Untuk Ya, ciri sama-sama, Bu. jenis dan gizi buruk, ulang-ulang. Apaan sih? Selanjutnya, Ibu Dewi. Iya. Ya, Ibu Dewi bisa dijelaskan jenis dan tanda dari gizi buruknya, Ibu? Iya, tadi ada 3 ya, Ibu Dea. Ada yang pertama kwashiorkor, yang kedua marasmus, yang ketiga marasmus dan kwashiorkor. Baik. Terima kasih ya, Ibu. Sama-sama. Untuk ciri marasmus, Ibu Almira bisa dijelaskan? Bisa disebutkan ciri-cirinya, Bu? Baik, di sini ada beberapa ciri marasmus yang terdiri dari badan nampak sangat kurus. Yang kedua ada wajah seperti orang tua. Yang ketiga ada mudah menangis dan rewel. Yang keempat kulit menjadi keriput. Yang kelima ada perut cekung dan iga gambang. Diare kronik atau susah buang air. Itu saja yang saya. Baik. Terima kasih ya, Ibu. Baik, sama-sama. Selanjutnya, Ibu Olivia. Hadir, Ibu.
Iya. Ibu Olivia bisa dijelaskan pencegahan gizi buruk? Kalau dari yang tadi saya dengar ya Bu, pencegahannya itu memberi ASI eksklusif selama 6 bulan, memberikan makanan bervariasi, rajin menimbang berat badan, sama rajin ukur tinggi badan anak. Baik. Ibu Olivia, bisa disebutkan nggak makanan yang bervariasi itu isinya apa aja sih, Ibu? Yang Ibu tahu? Makanan yang bervariasi itu setahu saya ya Bu, jadi ada karbohidratnya, protein, lemak nabati, lemak hewani, sama ada buah-buahannya gitu Bu. Baik, berarti sesuai dengan pedoman gizi seimbang Ibu ya. Iya Ibu. Baik, terima kasih ya Ibu-Ibu semua sudah mendengarkan materi yang saya jelaskan, sudah menyimak dan sudah menjawab semua pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.